Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Purwanto. Saya merupakan salah satu operator PD Dikti di salah satu kampus di Riau, UIN Suska Riau atau UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada tahun 2020 dulu saya pernah membuat tutorial juga mengenai Verval Info GTK. Dan pada tahun 2023 ini ternyata info kita GTK mengalami perubahan untuk cara verbalnya. Maka sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan masuk ke operator-operator PD Dikti terkait tentang cara verbal jika ijazahnya tidak terlapor ke PD Dikti. Tidak ada di PD Dikti ini maksudnya adalah karena menurut regulasi untuk ijazah yang di bawah Kemdikbud, yang kampus-kampus di bawah Kemdikbud mulai tahun 2002 ke atas itu memang harus wajib ada di PD Dikti. Kemudian untuk yang di bawah Kementerian Agama, kampus-kampus di bawah Kementerian Agama itu mahasiswa angkatan 2009 ke atas itu juga wajib ada di PD Dikti. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah untuk alumni-alumni yang tamat di bawah tahun regulasi, yaitu di bawah tahun 2002 untuk Kemdikbud dan 2009 untuk Kementerian Agama. Baik, ini adalah halaman utama dari info GTK Kemdikbud.go.id. Lamannya berada di alamat https://info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian langsung muncul tampilan untuk username dan password dan verifikasi captcha. Baik, ini di sini juga ada juga guru yang tidak tahu tentang info kita. Saya juga nggak tahu kenapa bisa tidak tahu ya. Tapi seharusnya sebagai guru ini user ini semuanya sudah harus punya atau harus tahu. Karena kalau dosen itu ada mereka di sister namanya khusus untuk dosen. Kalau guru inilah dia saya lihat info GTK ini. Jadi ini jika usernya lupa ataupun tidak tahu, itu yang bisa membantu itu adalah operator dapodik di sekolahnya masing-masing. Jadi jika Bapak Ibu guru yang tidak tahu atau lupa passwordnya bisa mendatangi operator dapodiknya di sekolah masing-masing. Jadi ini sebenarnya adalah kewajiban kita sebagai guru masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru itu sebenarnya inilah kewajiban untuk login kemudian mengupdate data-datanya melalui portal ini. Jadi ini sebenarnya tidak ada kewajiban bagi kami operator PD Dikti untuk melakukan pengupdatean data karena yang punya user ini adalah Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian data-data itu juga Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ini seperti ini sebenarnya saya juga membantu karena sudah banyaknya yang masuk dan saya pun harus membuat semacam tutorial supaya membantu Bapak Ibu semua bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kalau saya membantu satu-satu itu saya pun akan kewalahan. Baik. Jadi di sini ada username dan password. Username itu biasanya email, kemudian password Bapak Ibu semua. Kemudian kita masukkan captcha-nya, kemudian setelah itu kita klik masuk. Nah, setelah masuk nanti banyak tampilannya itu Bapak Ibu guru silakan fokus saja nanti ke halaman paling bawah. Halaman paling bawah dari laman info GTK ini itu ada namanya bagian verbal ijazah. Nah, jadi di sini ada untuk saat ini ijazah akan dinyatakan valid jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PD Dikti. Jika ijazah belum terdaftar di PD Dikti tidak berarti ijazah tersebut tidak sah, tetapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang tidak ada datanya di PD Dikti itu jangan khawatir. Jadi bukannya tidak sah ijazah dari Bapak Ibu, tapi Kemdikbud juga memberikan aturan. Makanya kalau tidak ada yang di bawah regulasi yang saya sebutkan di awal tadi, maka lakukanlah verbal yang sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Jadi kita klik tombol ini untuk verbal ijazah.
Nah, selanjutnya nanti akan muncul identitas pada Dapodik yang atas nama Bapak Ibu semuanya. Namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, tanggal lahir berapa, NIK-nya berapa. Nah, ini adalah data-data Ibu yang ada di Dapodik, Bapak Ibu. Kemudian di sini kita disuruh masukkan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini kita inputkan sesuai dengan kita mau verval dari ijazah S1 kita misalnya. Berarti perguruan tingginya apa, nama prodinya apa. Ini semuanya di pilihannya Bapak Ibu. Ini nggak boleh di nanti kita ketik sebagian aja nanti akan muncul. Nah, kalau sudah muncul kita pilih. Kemudian di bawah ini juga sama, nama prodi kita ketik aja nanti udah muncul kita pilih. Ini pastikan sama dengan yang ada di ijazah Bapak Ibu semuanya. Jenjang, kemudian NIM. Juga NIM isikan dengan NIM yang ada di ijazah. Kemudian nomor ijazah juga ketik sesuai yang ada di ijazah. Nah, ini contohnya. Jadi kita ketik, misalnya ini Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka cukup kita ketik misalnya yang kata kunci yang kira-kira nggak ada Kasim misalnya. Nah, nanti akan muncul tuh pilihan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Kita tinggal klik. Begitu juga untuk nama prodi. Nah, prodi misalnya ini pendidikan kimia, maka kita ketik aja pendidikan spasi kim, nanti akan muncul di bawahnya. Kita klik aja salah satu nih pendidikan kimia. Nah, untuk NIM sama nomor ijazah kita ketik manual. Nah, seperti ini. NIM-nya kita ketik, kemudian nomor ijazahnya kita ketik juga. Kemudian selanjutnya kita klik tombol yang ada di bawah warna biru ini, cek data ijazah. Maka dia akan memproses nanti. Nah, ini hasil prosesannya, data ijazah tidak ditemukan. Cek penulisan nama, perguruan tinggi, nama jurusan dan NIM. Nah, ini kalau data-data misalnya kita angkatan 2009 ke atas yang dibawa Kemenak atau 2002 yang punya Kemdikbud, maka ini wajib harus ada. Kalau tidak ada seperti ini berarti ada yang salah mungkin di penulisan. Silakan dicek lagi di ijazahnya. Nah, kalaupun tetap nggak muncul, baru lapor ke operator PDDikti di kampusnya masing-masing. Ingat ya, regulasi tadi angkatan 2009 yang dibawa Kemenak ke atas dan angkatan 2002 untuk Kemdikbud. Silakan lapor ke kampus masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu angkatannya di bawah itu, cukup gunakan nih ada tombol sebelah kanan ini. Jadi kita fokusnya hari ini di sini, upload berkas. Nah, klik upload berkas ini. Jadi ini ada menu klik untuk melihat data ijazah. Ini untuk angkatan yang 2009 ke atas atau 2002 ke atas untuk Kemdikbud ya. Kemenak 2009 ke atas baru gunakan yang ini. Kalau yang Bapak Ibu angkatan di bawah 2009 Kemenak dan 2002 Kemdikbud, cukup fokus di sini upload berkas. Klik upload berkas di sini. Nah, akan muncul isian seperti ini. Jadi saya jelaskan di sini proses validasi dari atas dulu. Verval ijazah dengan metode upload berkas sangat tidak disarankan untuk lulusan 2012 sampai 2023 sekarang. Jadi ini tadi yang angkatan di atas 2009 dan angkatan di atas 2002 memang sangat disarankan harus vervalnya adalah verval by system, tidak boleh yang upload seperti ini. Makanya di sini sangat tidak disarankan. Tapi kalau angkatan 2009 ke bawah dan 2002 ke bawah untuk Kemdikbud, maka gunakanlah yang ini. Perhatian, proses validasi verval ijazah dengan upload berkas akan dilakukan secara manual oleh operator verval ya. Jadi nanti akan divalidasi manual oleh dinas pendidikan setempat. Kemudian pemeriksaan kesesuaian antara berkas yang dikirim upload dengan data yang diisi memerlukan ketelitian. Makanya harus benar-benar dicek, jangan sampai salah apa yang Bapak input harus sama dengan di ijazah. Kemudian upload berkas itu maksimumnya adalah, jadi scan Bapak Ibu nanti scan ijazah itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 500 KB. Jadi kalau lebih misalnya 501, 502 nggak akan mau, nanti ditolak dia. Kemudian isikan kolom isian sesuai dengan yang diminta, yang tertulis pada lembar ijazah. Nah, ini dia. Perguruan tinggi. Seperti tadi, ketik aja Kasim, maka nanti akan muncul UIN Sultan Syarif Kasim, pilih. Kemudian nama prodi, ketik misalnya pendidikan Kim, keluar pendidikan kimia. Atau pendidikan ekonomi, pendidikan spasi eko, keluar. Nah, kita pilih nanti. Jenjangnya kita pilih sesuai S1. Tanggal masuk. Nah, tanggal masuk ini setiap kampus itu ada aturannya.
Nah, kalau di kami itu pedomannya adalah yang UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu pedomannya dimulai sejak semester ganjil dimulai. Semester ganjil di tiap tahun masuk. Jadi kalau misalnya NIM Bapak Ibu yang di UIN Suska angkatan 2007, maka tanggal masuknya itu biasanya NIM-nya itu awalnya 107. 1 itu S1, 07 itu adalah tahun masuk 2007. Maka tanggal masuk kuliahnya isi 1 Juli 2007. Jadi 1 Juli itu tanggal ketetapan yang enggak berubah-ubah, 1 Juli 2007. Maka buat aja 1 Juli 2027 itu adalah yang tahun masuknya 2007. Kalau 08 berarti 1 Juli 2008. Nah, kayak gitu dan seterusnya. NIM ketik sesuai dengan NIM yang di ijazah, nomor ijazah ketik seperti nomor ijazah. Nah, di nomor ijazah itu kalau ada spasi, ya ketik spasi juga ya. Jadi samakan persis yang ada di ijazah. Nama juga ketik sama persis yang ada di ijazah. Ini yang diminta ini, isikan kolom sesuai dengan yang diminta. Kemudian tempat lahir, sesuaikan yang ijazah ada itu tempat lahirnya. Tanggal lahir, lihat di tanggal lahir di ijazah. Jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kemudian jumlah semesternya. Nah, jumlah semester itu kita bisa lihat sebentar. Ini saya cara menghitung jumlah semester ini seperti ini. Nah, nih. Misalnya Bapak Ibu kalau di UIN Suska itu angkatan 2007 dan lulusnya 21 Januari 2012. Berarti lama semesternya itu berapa Bapak Ibu kuliah di UIN? Jadi 2007 ini cara menghitungnya berarti 2071, berarti ini artinya semester ganjil di tahun 2007. Kemudian 2072 semester genap 2007, 2008 ganjil, 2008 genap, 2009 ganjil, 2009 genap, 2010 ganjil, 2010 genap, 2011 ganjil, 2011 genap, 2012 ganjil. Nah, Januari 2012 itu masih diganjil 2012-2013. Genapnya kalau kami dari setiap kampus nih beda-beda ya. Kalau kami genap tuh dimulai Februari. Makanya kalau dia lulusnya di bulan Januari berarti dia masih ganjil. Ganjil 2012 1. Makanya kita tinggal tarik 1 2 berapa semester nih. Berarti Bapak Ibu ini lulus di jumlah semesternya 11 semester. Nah, itu cara menghitungnya ya. Cara menghitung jumlah semester atau lama kuliah. Kemudian jumlah SKS itu lihat di transkrip nilai. Transkrip nilai Bapak Ibu ada tuh. Jumlah SKS-nya berapa. Kemudian jumlah IPK juga ada di transkrip nilai. Jenis keluar kita pilih lulus. Kemudian tanggal keluar kita pilih di ijazah itu ada. Tanggal lulus itu. Lihat di tanggal lulusnya tanggal berapa ya Bapak Ibu, itu tanggal keluar. Tanggal yudisium, nah kalau kami nggak ada tanggal yudisium, jadi boleh dikosongkan karena ini tidak wajib nih, boleh diisi. Kalau yang ada tanggal yudisium di kampus lain silahkan diisi tanggal yudisium atau wisudanya tanggal berapa. Selanjutnya, nah ini update ijazahnya untuk uploadnya. Ketentuan upload ijazah. Sebelum mengunggah file gambar sebanyak lengkap isian di atas tadi ya, yang di atas harus lengkap. Kemudian file yang diunggah adalah formatnya JPEG atau JPG atau PNG. Kemudian besar ukuran file adalah 500 KB. Kemudian gambar yang diunggah sebaiknya hasil scan bukan foto. Nah, biasanya kan kita mau foto tuh. Nah, foto boleh tapi yang mau pakai aplikasi seperti cam scanner itu boleh. Dan kualitas dari foto kita juga yang pixelnya tinggi, jangan yang rendah. Kalau rendah nggak bagus hasilnya. Jadi kalau yang lebih bagus memang hasil scan. Jika ada item data yang tidak versi, gambar bisa di zoom. Nah, nanti ada tombol di bawah itu zoom. Jadi kalau misalnya masih ada yang merah, mainkan di zoomnya tadi, tarik ke atas sampai besar, kemudian klik lagi. Nanti saya ajarkan di bawah. Kemudian ulangi lagi jika masih ada yang belum terverifikasi. Kemudian klik ini untuk memilih ijazahnya nanti. Nah, ini cara contoh pengisiannya. Nih, pilih. Nah, ini tinggal klik nanti pilih sesuai dengan ijazah yang saya jelaskan tadi. NIM ketik, nomor ijazah ketik, nama diketik. Kemudian tempat lahir diketik, tanggal lahir dipilih, jenis kelamin dipilih, jumlah semester yang seperti saya jelaskan tadi, jumlah SKS lihat di transkrip, IPK lihat di transkrip, pilih lulus, kemudian tanggal keluar lihat di ijazahnya. Tanggal yudisium kalau ada silakan isi, kalau tidak ada kosong nggak apa-apa. Nah, ini yang tadi cara menghitung jumlah lama semester. Nah, ini contoh
ketika sudah kita upload, maka di bawahnya akan muncul seperti ini gambar ijazah yang kita upload. Nah, ini yang saya bilang tadi, mainkan di zoomnya. Jadi misalnya nanti seperti ini hasilnya. Nah, ini masih ada merah-merah kan. Nah, mainkan zoomnya, naikkan setengah. Habis itu klik validasi gambar lagi. Masih merah kayak gini lagi. Naikkan lagi sampai akhirnya mentok di sini. Klik validasi gambar. Kalau di sini masih merah lagi semuanya, berarti kualitas scan kita yang harus kita perbaiki lagi. Perbaiki foto lagi atau scan ulang lagi. Sampai habis itu kita ulang lagi. Klik validasi gambar lagi. Ternyata udah terbaca nih perguruan tingginya. Nah, nanti akhirnya sampai seperti ini. Nah, kalau sudah warna biru semua seperti ini, nama perguruan tinggi. Nah, dia akan mencocokkan. Jadi ini akan dicek oleh sistem pengecekan namanya apa namanya ya? Pengecekan scan by huruf. Jadi akan mencocokkan. Jadi yang kita input misalnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, akan dicek di ijazah nih, cocok nggak dengan ini. Kemudian nama program studinya ada di sini, cocok nggak. Kemudian nomor ijazahnya berapa, akan dicek dengan nomor ijazah yang di sini. NIM berapa, akan dicek juga dengan ada yang NIM di ijazah. Nama akan dicek juga dengan ada di ijazah. Nah, nanti kalau cocok nama yang diketik dengan yang di sini yang dicek oleh sistem ini, maka akan berwarna biru. Nah, ini sebenarnya kalau saya tadi nyoba-nyoba, tidak harus 8 ini biru semua. Jadi misalnya ini nomor 1 tidak terbaca, ini masih mau disimpan. Klik simpan ini akan aktif ya. Jadi kalau masih merah seperti tadi, ini nggak akan mau diklik, simpannya nggak akan mau diklik. Tapi kalau ini sudah biru seperti ini baru simpannya bisa kita klik. Nah, jadi minimal itu 6 lah, 6 saya tadi. Kalau satu aja merah, yang ini merah misalnya, 2, 3, 4 sampai ini udah biru, masih bisa diklik simpan. Nah, kalau dari simpan, muncullah akan data seperti ini. Berarti verbal kita sudah selesai. Kita tinggal, nih dia, di sini ada, silahkan datang ke verifikasi dinas, verifikator dinas, yaitu di dinas pendidikan. Kalau Bapak Ibu, kalau di sini yang tingkat SMA itu biasanya ke dinas provinsi, SMK. Kemudian kalau yang SMP dan sederajat ke dinas kabupaten kota. Hubungi operator SIMTUN. SIMTUN ini sistem informasi dan tunjangan kalau tidak salah itu. Kemudian atau kakak datadik. Nah, silahkan hubungi ini nanti. Cari di dinas pendidikannya, cari yang bagian operator ini. Baru nanti minta Ibu divalidasi verbal ijazahnya. Nah, seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum klik subscribe-nya, silahkan diklik subscribe, like, dan share-nya bagi yang belum klik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.